Kekayaan alam Kerinci membentang luas dengan segala potensi. Alam pegunungan gagah berdiri indah menyejukkan mata. Kopi Kerinci rupa dari betapa kayanya alam ini. Aroma kopi yang kian mendunia. Tak salah bila kopi menjadi daya tarik negeri Kerinci. Kabupaten Kerinci merupakan ujung wilayah barat yang ada di Provinsi Jambi. Memiliki geografis pegunungan dengan suhu udara rata-rata 16 hingga 24 derajat Celcius. Alamnya yang subur, tak heran kabupaten ini dikenal sebagai penghasil tanaman hortikultura dan juga tanaman perkebunan seperti kulit kayu manis serta kopi. Tanaman kopi di Provinsi Jambi tumbuh di beberapa kabupaten, salah satunya di Kabupaten Kerinci. Uniknya di Kabupaten Kerinci, tanaman kopi dapat tumbuh di dataran tinggi. Buah tanaman kopi di Kabupaten Kerinci tidak hanya dijadikan minuman saja, tetapi dijadikan bahan utama untuk pembuatan parfum. Di Kabupaten Kerinci, terdapat dua jenis tanaman kopi, yakni kopi Robusta dan Arabica. Untuk jenis Robusta banyak tumbuh di beberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Air Hangat, Keliling Danau, dan Kecamatan Kayu Aro. Tanaman kopi ini tumbuh subur di dataran tinggi, dengan ketinggian 400 sampai dengan 900 di atas permukaan laut. Robusta diambil dari kata robus, yang artinya kuat dan tahan penyakit. Jenis kopi Robusta memiliki cita rasa yang kuat dan cenderung lebih pahit. Memiliki aroma coklat, kacang-kacangan, dan tanah. Tapi jika kita cicipi secara langsung, biji kopi mempunyai sensasi tersendiri. Ternyata buah tanaman kopi yang sudah berwarna merah rasanya manis. Tak heran jika luwak menyukainya. Apalagi jika buah kopi sudah diolah menjadi minuman. Biji kopi Robusta yang tumbuh di ranting memang lebih padat. Satu gumpalannya bisa mencapai 50 biji kopi. Dan rata-rata di dalam satu dahan tanaman kopi, berat biji buah kopi bisa mencapai 1 kilogram. Daun tanaman kopi Robusta lebih lebar, teksturnya kasar dan berwarna hijau. Tanaman kopi Robusta bisa 3 kali dipanen dalam 1 tahun. Kopi jenis Robusta dan Arabica memiliki perbedaan, baik dari pertumbuhan buah, bentuk daunnya, masa panen, dan memerlukan perawatan khusus. Lagi panen ya Pak? Iya, Pak, ini kopi jenis apa yang dipanen nih Pak? Arabica. Di sini ada dua jenis kopi ya, Iya, Robusta ini dan Arabica. ini ya Robusta yang ini. Bedanya itu apa sih Pak antara Arabica dan Ini Robusta? buahnya kecil-kecil, daunnya agak merah. Kalau pucuknya. Robusta itu Robusta itu hitam. agak hitam. Agak hitam. Gitu Pak. Itu. Kalau dari segi produktivitas ada beda nggak Pak antara Robusta dan Arabica? Ya beda lah. Kalau Robusta gimana produktivitasnya Pak? Yang ini agak mahal belinya.
Agak mahal. Kalau Ayam. hasil panennya itu beda nggak Pak? Oh, beda. Banyak Lebih yang cenderung ini, banyak yang nih. Lebih banyak yang robusta. Banyak Kalau robusta. arabica ini Pak? Pada arabica nih. Ini cuma satu kali panen habis buah. Berapa kali dalam setahun panen Pak? Setahun, cuma satu kali. Satu kali. Satu Kalau yang kali robusta Pak? agungnya. Sama, Sama satu Sama. sekali juga. cuma ini habis buahnya. Itu. Kalau yang robusta enggak ya Pak? Enggak, itu terus ada Terus terus buah ada. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf ya udah mengganggu Pak. Tanaman kopi Arabica hidup di dataran lebih tinggi, sekitar 1000 hingga 1200 dari permukaan laut. Karena jenis Arabica memang membutuhkan suhu udara yang lebih dingin. Seiring dengan perkembangan teknologi, kopi saat ini tidak hanya sekedar dijadikan minuman saja. Kopi dapat dinikmati sensasinya dalam bentuk lain, di antaranya masker kopi dan parfum kopi. Gunariyadi, pemilik usaha parfum kopi yang memulai usahanya sejak Januari 2019 lalu, setiap harinya mampu memproduksi parfum kopi sebanyak 150 kg. Siapapun petaninya rumit. Meski usaha yang digelutinya terbilang baru, tapi mendapatkan respon yang positif. Bahkan, omset penjualannya telah mencapai 200 juta hingga 250 juta rupiah. Sementara itu, untuk mendapatkan bahan baku kopi robusta, selain memiliki kebun sendiri, Gunariyadi juga bermitra dengan 10 orang petani kopi. Tiga-tiga nah. Iwan. Pak Iwan. Pak Iwan ya. Ya. Nah, ini Pak, 100 Iya. Ya. Makasih Pak. Geliat pertumbuhan ekonomi dari produksi hilir kopi cukup dirasakan manfaatnya oleh para petani kopi yang ada di Kabupaten Kerinci. Jika dulu para petani kopi menjual biji kopi robusta basah dengan harga Rp5.000 hingga Rp9.000 per kilogram, sedangkan biji kopi kering Rp18.000 per kilogram, kini sejak tumbuh dan berkembangnya usaha parfum kopi Kerinci, nilai jual biji kopi kering meningkat. Harga penjual naik berkisar Rp28.000 hingga Rp34.000 per kilogram. Petani kopi pun kini lebih sejahtera. Untuk proses pembuatan parfum kopi, dilakukan pengupasan kulit buah menjadi gabah. Kemudian dilakukan penjemuran selama 3 hari dengan cuaca yang cerah, sehingga menghasilkan biji kopi yang kering. Bu, maaf nih Bu, ganggu bentar Bu. Boleh saya coba Bu proses ini ya Bu? Oke, ini gimana Bu? Ini
tadi. Di daring itu. Oke. Boleh. Oke. Kayak gini ya, Bu. Oke. Oh, nanti ada habis ada airnya kan? Oh, kalau itu tergantung prosesnya ada yang mudah. Selanjutnya dilakukan pemisahan kulit tanduk gabah menjadi biji kopi atau yang disebut juga dengan green bean. Untuk menjaga kualitas biji kopi, dilakukan pemilahan atau penyortiran biji kopi. Jadi pemirsa, setelah proses pemisahan antara kulit tanduk dan biji kopi, selanjutnya biji kopi akan dipisahkan antara biji kopi yang berkualitas bagus dengan biji kopi yang berwarna hitam. Biji kopi yang bagus nanti akan digunakan untuk pembuatan parfum, sementara biji kopi yang berwarna hitam akan dijual secara lokal. Proses terakhir yang dilakukan adalah melakukan pembakaran atau roasting. Membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Pembakaran tidak hanya dilakukan untuk parfum, tapi ini juga proses untuk bahan baku kopi bubuk. Kopi bubuk baik Robusta maupun Arabica asal Kabupaten Kerinci dapat dijamin kemurnian bahan bakunya. Sehingga tidak heran, kopi Kerinci di Eropa banyak diminati dan menduduki peringkat pertama untuk cita rasa pada lomba kopi di Eropa pada tahun 2018 lalu. Setelah melalui proses, biji kopi tadi yang sudah digiling siap untuk dijadikan kopi bubuk. Seperti kemasan yang ada di dekat saya ini, yakni kopi Kerinci yang disediakan dalam beberapa varian. Dan salah satu variannya adalah kopi hijau yang diperuntukkan atau untuk diet cafe. Selain itu, olahan kopinya juga diolah menjadi parfum kopi Kerinci yang sudah diedarkan dan dipasarkan di beberapa kota di Indonesia. Pengolahan kopi dan kulit manis yang dilakukan Gunariyadi sejak Januari 2019 lantaran geliat pertumbuhan produk kopi yang tengah populer dan menjadi gaya hidup bagi masyarakat, tak hanya di Indonesia, bahkan sudah mendunia. Apalagi saat ini komoditi perkebunan kayu manis dan kopi Kerinci telah mendapatkan hak paten dari pemerintah pusat atau sertifikat indeks geografis dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di tempat usaha parfum kopi yang ada di Kabupaten Kerinci, dan di sebelah saya ada Bapak Gunariyadi selaku pemilik usaha parfum Kerinci. Pak, ide awal membuat parfum Kerinci itu dari mana, Pak? Ya, saya dulu pernah bermitra dan sekarang masih bermitra dengan beberapa petani. Harga kopi itu segitu aja, mulai daripada 18.000 paling tinggi 20.000. Jadi serta pembagian hasil mitra petani saya itu dengan saya itu sangat tipis sekali karena mereka harus berbagi hasil. Saya coba ide ini, saya pelajari, saya punya pengalaman untuk buat ekstraksi minyak, kemudian saya cari pola kemasan yang bagus. Nah, dari usaha saya ini, parfum kopi ini saya sudah bisa membeli kopi petani kita ini antara 28 sampai 34.000. Berarti rumah tangga itu sudah diuntungkan 10.000 sampai 14.000 per kilo. Alhamdulillah gitu. Kemudian dari usaha ini saya ingin mengajak generasi muda yang ada di sekitar desa saya ini dan desa tetangga ini itu bisa bersama-sama
membangun untuk mendapatkan income rumah tangga. Alhamdulillah dengan pembuatan ini, kemasan ini sudah menyerap 6 rumah tangga. Sudah ada 6 rumah tangga atau sekitar 12 orang. Jadi mereka saya gaji per item. Jadi khusus untuk ini. Terus klasifikasi dan jenis buah seperti apa yang dijadikan untuk parfum kopi kerinci ini? Kita specialty produk kita adalah varietas Robusta. Jadi Robusta, kenapa saya pakai Robusta? Jadi sifat karakteristik Robusta ini dia pada temperatur dan tekanan tertentu nih Pak, ini bisa menghasilkan aroma yang luar biasa. Saya banding sama Arabica, karena saya udah coba. Jadi kebetulan di daerah kita ini adalah sentra Robusta, karena berada pada ketinggian 400 sampai 950. Jadi tidak cocok untuk Arabica, kecuali daerah Kayu Aro. Respon masyarakat terhadap kopi kerinci ini seperti apa Pak di luar sana? Jadi Pak, kopi kerinci ini kan unik ini. Ini testimoni dari beberapa reseller kita dan para pemakai user yang ada di Indonesia. Aroma ini, kopi kerinci ini, karena saya betul-betul minta panen itu betul-betul yang selektif merah. Jadi dari buah yang merah ini, aromanya tentu yang menghasilkan aroma yang luar biasa, yang beda, yang tidak bikin mabuk ya, dalam perjalanan. Jadi testimoni mereka ini, kerinci ini punya aroma yang unik gitu. Jadi kemungkinan ini syarat tumbuhnya cocok untuk di sini. Jadi kata ibu-ibu dan bapak-bapak itu, ini tidak bikin mabuk kalau kita buat untuk perjalanan. Ya, jadi kopi kita ini tidak hanya untuk dalam mobil, tapi juga untuk dalam ruangan, ruang kerja, kulkas, toilet. Ini bagus karena sifatnya ini adalah karakteristik kopi ini adalah penyerap bau, dan penetralisir bau gitu Pak. Bapak, terima kasih sekali saya sudah diberi kesempatan untuk melihat langsung pengolahan parfum kerinci, dan semoga ini dapat memberi inspirasi tentunya bagi semua orang untuk berlaku usaha yang sama. Terima kasih Bapak. Dalam pembuatan parfum, Gunariyadi mempekerjakan 22 tenaga kerja. Sebagian besar merupakan ibu-ibu rumah tangga. Ya, dan juga dari beberapa petani. Mereka jual ke 19, 20, kan Setiap hari, mereka bekerja membungkus parfum kopi siap jual. Mendapat upah Rp500 per bungkus. Rata-rata pekerja mampu menyelesaikan 200 bungkus parfum per hari. Artinya, masing-masing pekerja mendapat upah Rp100.000 per hari. Sedangkan untuk produksi parfum, berkisar 750 hingga 1.500 bungkus per hari. Sementara itu, untuk harga jual parfum kopi natural kerinci berharga Rp20.000 per bungkus. Parfum dengan refill dijual Rp35.000 per bungkus. Assalamualaikum Pak Kornadi. Waalaikumsalam. Pak Zul, gimana? Ibu Pak Kornadi. Ya, produksi kita hari ini. Ya, saya mau ambil orderan Pak Kornadi. Oh, yang tadi ya? Mana? Ya. Oh, ini Pak nih. Ini refill 20, Ya Pak. milenial 10. Oke Pak. Ya, Ya, ya. milenial 10. Apa lagi? Yang koci ada 5 ya? Yang kunci 5. Ini parfum emas juga Pak. Sebentar tolong kantongnya. Nah, Aduh. terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Ya, sama-sama. Berapa Pak? 520. 520 Pak. Udah, Ya. terima kasih ya. Pas ya. Ya pas Pak. Terima kasih. Usaha parfum kopi kerinci tidak hanya menguntungkan Gunariyadi pribadi, tapi juga memberikan multiplier efek bagi warga sekitar. Ya, kami itu sangat bersyukur karena dengan adanya produk parfum kopi punya nilai tambah bagi kami petani. Dari harganya sebelumnya kurang lebih 20.000, sekarang sudah meningkat mencapai 28.000 per kilo. Jadi kami sangat merasa terbantu. Kalau untuk panen merah kita jual 5.000 per kilogram. Itu. Kalau panennya dalam bentuk buah, panen masak terus dijual kan. Kalau berasnya udah lain lagi. Berasnya berapa?
Kalau berasnya kurang lebih sekarang itu 28 sampai 30 ribu. Selain menyediakan bahan baku parfum kopi, Khairul dan istri memanfaatkan peluang usaha dengan menyediakan pembungkus parfum yang terbuat dari karung goni. Untuk menjahit dan membalik lipatan kantong karung goni, Khairul pun mengajak ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumahnya. Secara otomatis, jaring usaha parfum kopi menggurita. Dengan hasil akhir parfum kopi, membuat jaringan usaha rumah tangga lainnya. Ini aroma nikmat dari tanaman dataran tinggi Kabupaten Kerinci, tak hanya nikmat menghirup aroma dan menikmati seduh kopi modern, tapi juga memberi nikmat terhadap peningkatan kesejahteraan para petani kopi. Minuman kopi seduh sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, menjadi minuman wajib bagi para orang tua. Kini, kopi juga sudah menjadi minuman favorit bagi kaum muda. Tak heran, saat ini di Kabupaten Kerinci pun banyak ditemukan kafe tempat nongkrong kaum muda dengan menyajikan menu andalan kopi. Masing-masing kafe berlomba-lomba menawarkan cita rasa kopi khas, baik kopi jenis Robusta Arabica dari Kerinci maupun kopi Liberica dari Kuala Tungkal, dan tentunya juga kopi-kopi dari provinsi tetangga. Menjamurnya kedai kopi menjadi indikasi keberadaan kopi Kerinci tengah populer. Tak hanya di Kabupaten Kerinci, tapi juga di tingkat nasional, bahkan internasional. Tanaman kopi saat ini menjadi salah satu komoditas perkebunan unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci. Biasanya kopi dijual petani dalam buah merah, namun saat ini dengan kreativitas, buah kopi bisa dijadikan sebagai peluang bisnis. Dan tentunya ini semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kopi. Demikian Inspirasi Indonesia dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.